Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Lupita Syukur, NPM 027, ingin menjelaskan tugas metode penelitian saya dengan judul Pengaruh inflasi nilai tukar rupiah per dolar Amerika Serikat, tingkat suku bunga BI, dan koran ratio terhadap return saham industri real estate and property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2020. Langsung saja, yang pertama itu bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Perusahaan dalam meningkatkan labanya dapat menempuh berbagai cara, salah satunya yaitu dengan berinvestasi di pasar modal. Kegiatan investasi merupakan penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktivitas selama periode waktu tertentu. Adanya penundaan konsumsi sekarang bertujuan untuk memaksimalkan hasil yang diharapkan dalam batas risiko yang dapat diterima untuk masing-masing investor. Informasi-informasi yang digunakan oleh para investor merupakan calon investor melalui beberapa sumber. Di antaranya adalah informasi kinerja perusahaan berupa laporan keuangan maupun kondisi ekonomi dan politik yang berasal dari ekstern perusahaan. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah industri real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kedua itu identifikasi masalah. Yang pertama, adanya kesulitan investor untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat dalam berinvestasi di pasar modal. Yang kedua, adanya kesulitan investor untuk memprediksikan tingkat keuntungan saham di pasar modal akibat naik turunnya harga saham yang tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang ketiga, industri real estate dan properti memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan kondisi ekonomi makro seperti perubahan inflasi, nilai tukar, dan tingkat suku bunga. Ketiga itu rumusan masalah. Di sini rumusan masalah ada 3. Yang pertama, bagaimana pengaruh inflasi terhadap return saham industri real estate dan properti yang terdaftar di BI. Yang kedua, bagaimana pengaruh nilai tukar rupiah per dolar AS terhadap return saham industri real estate dan properti yang terdaftar di BI periode 2019-2020. Yang ketiga, bagaimana pengaruh tingkat suku bunga BI terhadap return saham industri real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Indonesia tahun 2019-2020. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap return saham industri real estate dan properti yang terdaftar di BI 2019-2020. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh nilai tukar rupiah per dolar AS terhadap return saham industri real estate and property yang terdaftar di BI periode 2019-2020. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga BI terhadap return saham industri real estate dan properti yang terdaftar di BI periode 2019-2020. Yang kedua yaitu bab 2, landasan teori. Yang pertama, deskripsi teori. Pertama itu return saham. Return saham merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor dalam berinvestasi dan merupakan imbalan keberanian investor dalam menanggung risiko investasi yang dilakukan. Jenis-jenis return saham yaitu return saham realisasi, return saham ekspektasi. Komponen return saham itu sendiri yaitu capital gain dan yield. Yang kedua, inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatkan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas kepada barang lainnya. Jenis inflasi berdasarkan kenaikan yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Yang ketiga itu nilai tukar. Adalah sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat kini atau di kemudian hari antara dua mata uang masing-masing negara ataupun wilayah tersebut. Kebijakan nilai tukar meliputi semua campur tangan pemerintah termasuk himbauan untuk mempengaruhi tingkat dan perubahan nilai tukar. Faktor yang mempengaruhi nilai tukar yaitu nilai tukar, inflasi, kebijakan pemerintah, tingkat suku bunga, dan lain-lain. Yang keempat, tingkat suku bunga BI. Suku bunga dalam dunia perbankan merupakan harga yang harus dikeluarkan bank kepada nasabah yang menyimpan dananya di bank. Di sisi lain, dapat dikatakan pula sebagai harga yang dibayar nasabah kepada bank atas dana yang telah dipinjam di bank. BI rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang kelima, debt to quality ratio atau DER. DER mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang ditujukan oleh beberapa kegiatan dari modal sendiri dan ekuitas yang digunakan untuk membayar hutang. DER merupakan perbedaan antara total hutang yang dimiliki perusahaan dengan total ekuitasnya. Semakin besar hutang, semakin besar pula risiko yang ditanggung perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan yang mengambil hutang sangat tergantung pada biaya relatif. Jika biaya hutang lebih kecil daripada ekuitas, maka secara umum menambahkan hutang ke dalam neraca perusahaan dan meningkatkan profitabilitas. Terakhir itu koran ratio.
atau CR merupakan salah satu ukuran likuiditas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimilikinya. Risiko ini dihitung dengan cara membandingkan antara aktiva lancar dan hutang lancar. Aktiva lancar meliputi kas, piutang, persediaan, serta aktiva lainnya. Hutang lancar meliputi hutang dagang, hutang wesel, hutang gaji, hutang lain-lainnya yang harus dibayar. Berikut itu kajian empiris. Di sini saya mengambil salah satu contoh, yaitu pengaruh faktor fundamental dan risiko sistematik terhadap return saham perusahaan sektor properti di Bursa Efek Indonesia yang dilakukan oleh Aswar Habib 2016. Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa return aset dan current ratio memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Berbeda dengan return aset dan current ratio debt to quality atau DER tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham perusahaan seperti sektor properti. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel independen yaitu DER dan current ratio. Variabel dependen digunakan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini dalam sama-sama menggunakan return saham. Selain itu, teknik pengambilan sampel dan teknik analisis data sama-sama menggunakan progress sampling dan analisis regresi linear berganda. Perbedaan kedua yang membedakan variabel independen dalam penelitian tersebut menggunakan risiko sistematik yang diukur dengan beta, sedangkan dalam penelitian ini faktor mikroekonomi seperti inflasi, nilai tukar rupiah per dolar Amerika Serikat, dan tingkat suku bunga. Yang berikut kerangka konseptual. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini digambarkan dalam suatu model paradigma seperti pada gambar di sebelah. Berikut ini adalah kerangka konseptual mengenai pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah per dolar Amerika Serikat, per suku bunga BI, debt to quality ratio atau DER, korelasi atau CR, atau variabel dependen terhadap return saham pada variabel dependen. Yang berikut hipotesis penelitian. Adapun hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, H1. Inflasi X1 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham atau Y. H2. Nilai tukar rupiah per dolar AS atau X2 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham atau Y. H3. Tingkat suku bunga BI atau X3 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham atau Y. Yang keempat, debt to quality ratio atau DER X4 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham atau Y. Yang kelima, H5 current ratio atau CR X6 berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Yang berikut H6 inflasi X1 nilai tukar rupiah per dolar AS X2 tingkat suku bunga BI X3 debt to quality ratio DER X4 current ratio S X5 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham atau Y. Industri real estate dan properti di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2020. Yang berikut bab 3 yaitu metodologi penelitian. Desain penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan ex-post facto, yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi, dan penelitian merunut ke belakang dan mengetahui faktor-faktor dapat menimbulkan kejadian-kejadian tersebut. Jika dilihat dari data yang digunakan, penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif karena di dalamnya mengacu pada perhitungan dan penelitian yang berupa angka-angka. Yang ke B, definisi operasional variabel penelitian. Variabel dependen atau terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya dari variabel dependen atau bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah return saham. Return saham adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas investasi yang dilakukan. Return saham merupakan hasil investasi surat berharga atau saham yang berupa capital gain atau loss, yaitu selisih antara harga saham ini atau closing price pada periode T dengan harga saham periode sebelumnya atau closing price pada periode T kurang 1 dibagi dengan harga saham periode sebelumnya atau closing price pada periode T kurang 1 menurut atau T kurang 1. Menurut Hartono, besarnya return saham dirumuskan sebagai berikut. RT sama dengan PT kurang 1 per PT kurang 1. Yang kedua, variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah variabel yang bersifat kuantitatif yang digunakan adalah yang pertama, inflasi. Ditandai dengan adanya kenaikan permintaan dan kebutuhan masyarakat sehingga harga mengalami kenaikan secara terus-menerus, baik secara produktivitas maupun konsumsi. Besarnya inflasi dihitung dengan menggunakan besarnya indeks harga konsumsi. Rumusnya yaitu IHK sama dengan harga sekarang per harga pada tahun dasar kali 100%.
yaitu nilai tukar rupiah per dolar AS. Nilai tukar rupiah per dolar AS menunjukkan nilai dari mata uang dolar Amerika Serikat yang ditransaksikan atau dijabarkan ke dalam mata uang rupiah. Variabel nilai tukar rupiah per dolar AS dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan nilai rata-rata kurs tengah rupiah terhadap dolar AS per 1 Desember selama periode 2019 hingga 2020. Dapat dihitung dengan kurs tengah sama dengan kurs jual tambah kurs beli per 2. Yang ketiga itu tingkat suku bunga BI adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang diumumkan kepada publik. Variabel tingkat suku bunga BI dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan tingkat suku bunga BI per bulan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia per Desember selama periode penelitian 2019 hingga 2020. Pengukuran yang dilakukan adalah dalam satuan persen. Yang keempat, debt to quality ratio atau DER merupakan perbandingan antara total hutang terhadap total likuiditas yang dimiliki perusahaan. Total hutang di sini merupakan total hutang jangka pendek dan total hutang jangka panjang. Sementara total likuiditas adalah total modal sendiri atau total modal saham di store dalam laba ditahan yang dimiliki oleh perusahaan. Rumus debt atau debt to quality ratio atau DER yaitu DER sama dengan total liabilities per total equity. Yang kelima itu current ratio adalah perbandingan antara aset rancang dengan kewajiban rancang. Besar kecilnya current ratio mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Variabel current ratio dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan current ratio yang disajikan dalam laporan keuangan yang telah diaudit per 31 Desember selama periode 2019 hingga 2020. Berikut adalah rumus cara menghitung nilai current ratio. CR sama dengan current ratio per current ratio liability. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sifatnya adalah termasuk jenis data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang digunakan dalam satuan angka. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data rektut waktu atau time series yang dikumpulkan dari waktu ke waktu pada satu objek dengan bertujuan untuk menggambarkan perkembangan dari objek tersebut. Berdasarkan cara memperolehnya, data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk pada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh lembaga penelitian dan kemudian dipublikasikan kepada masyarakat. Yang berikut teknik analisis data. Teknik analisis data digunakan penelitian ini berdasarkan sifatnya dalam termasuk jenis data kuantitatif seperti pada penjelasan pada teknik pengumpulan data di atas. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif untuk mengetahui deskripsi pada variabel mean, nilai minimum, dan nilai maksimum. Pertama itu uji statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku pada umum. Statistik deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran tentang distribusi variabel dalam penelitian ini menggunakan pengukuran nilai minimum, maksimum, min, median, dan standar deviasi pada variabel inflasi nilai tukar rupiah per dolar AS tingkat suku bunga BI. Yang kedua, uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan. Uji asumsi klasik dapat digunakan dalam penelitian ini meliputi dengan pertama uji normalitas, yaitu normalitas yang dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua, uji multikolenialitas bertujuan untuk menguji untuk tindakan korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas yang terdapat pada model regresi. Yang ketiga, yaitu uji heteroskedatitas bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi tersebut perbedaan variabel pengamatan residual terhadap yang lain. Uji atau autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan penggunaan antara periode T dengan periode T kurang 1, dan uji linear bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan linear secara signifikan atau tidak. Yang ketiga, uji hipotesis analisis regresi linear sederhana. Yang pertama, persamaan regresi linear sederhana. Y1 sama Y pangkat 1 sama dengan A tambah B kali X. Persamaan ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana nilai variabel dependen akan bertujuan nilai variabel dependen tetap atau konstan. Kedua, menentukan koefisien determinasi atau R2. Jika nilai R2 kecil berarti kemampuan modal dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Yang ketiga, uji signifikan parsial dengan uji statistik digunakan untuk menjelaskan seberapa jauh pengaruh satu variabel dependen secara individual dan dalam menjelaskan variabel dependen.
dapat dijelaskan dengan rumus T sama dengan R akar pangkat N kurang N per akar pangkat 1 kurang R pangkat 2. Yang keempat, analisis regresi linear berganda. Pertama, membuat persamaan regresi linear dengan rumus berganda dengan rumus membuat persamaan linear. Yang pertama, Y pangkat 1 sama dengan A tambah B kali X1 tambah B2 kali X2 tambah B3 kali X3 tambah B4 kali X4 tambah B5 kali X5 dan seterusnya. Persamaan ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana nilai variabel dependen akan terjadi jika nilai variabel independen tetap atau konstan. Yang kedua, menentukan koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan modal dalam menjelaskan variabel dependen yang digunakan. Jika nilai R pangkat 2 kecil, berarti kemampuan modal dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekatkan 1 menunjukkan bahwa variabel dependen menyediakan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen. 3. Uji signifikasi simultan dengan uji signifikan F. Ini digunakan untuk menjelaskan seberapa jauh pengaruh variabel dependen secara simultan dengan menjelaskan variabel dependen. Rumus untuk menghitung uji F adalah sebagai berikut. FH sama dengan R pangkat 2 kali per K per 1 kurang R pangkat 2 kali N kurang K kurang 1. Sekian dari saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.